sehingga seseorang itu dikatakan menjadi seorang pemimpin. Itu yang pertama, punya pengaruh. Pengaruh yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu bisa karena dari kodrat dirinya punya karisma, punya wibawa, punya kemampuan berbicara, punya intelektual, ya, atau punya berbagai power yang ada pada dirinya, sehingga seseorang itu bisa punya pengaruh, ya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus punya kuasa secara yuridis formal, secara hukum, mempunyai garis secara struktur. Dia menjadi seorang kepala kah, dia menjadi seorang ketua kah, dia menjadi seorang manajer kah, tapi yang pasti dia punya posisi sehingga dia punya kekuasaan untuk bisa mengatur, punya kekuasaan untuk bisa memerintahkan, punya kuasa untuk bisa memberikan delegasi kekuasaan dan seterusnya. Itu yang kedua, itu punya kekuasaan. Yang pertama tadi adalah punya pengaruh. Yang ketiga, wewenang. Wewenang di sini diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan. Jadi seorang pemimpin itu mempunyai wewenang untuk mengatur, untuk memutuskan, untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menggerakkan bawahannya dalam upaya mencapai tujuan yang dicapai oleh kelompok itu atau oleh organisasi itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang keempat adalah punya pengikut. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan pemimpin tanpa ada pengikutnya? Nah, pengikut ini penting. Biasanya pengikut di sini yang dipimpin mempunyai homogenitas dalam hal kepentingan. Contohnya, memimpin sebuah partai berarti semua yang dipimpin homogen dalam rangka untuk mencapai tujuan politiknya. Atau bisnis berarti yang dipimpin adalah orang-orang yang bekerja dalam sebuah perusahaan untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Atau di lembaga-lembaga yang lain, ya. Tapi intinya seorang pemimpin, pengikutnya biasanya ada homogenitas, ada kesamaan dalam hal tujuan bisnis kah, tujuan politik kah, tujuan sosial kah, tujuan budaya kah, dan lain sebagainya. Itu kriteria menjadi seorang pemimpin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, memang di era sekarang butuh sekali, dituntut sekali oleh publik, oleh rakyat, oleh bangsa kita, pemimpin-pemimpin yang mempunyai integritas, mempunyai kemampuan, punya kompetensi, sehingga berikutnya ingin kami sampaikan kepada anak semuanya, ada beberapa ciri khas seorang pemimpin, atau katakanlah ukuran keberhasilan atau sebagai sebuah persyaratan menjadi seorang pemimpin yang kalau dilaksanakan betul akan bisa mempercepat atau bisa mewujudkan impian bersama, yaitu terwujudnya cita-cita kelompok atau organisasi yang dia pimpin. Yang pertama adalah pemimpin harus punya visi atau visioner, ya. Punya tujuan yang pasti, yang jelas, yang diharapkan ke depan itu apa. Jadi visi dari seorang pemimpin harus ada, sehingga biasanya ketika ada pemilihan presiden kah, bupati kah, atau gubernur kah, biasanya untuk menyampaikan visi misi dari calon itu untuk bisa dilihat, dinilai apakah calon itu mempunyai visi ke depan untuk kemajuan yang akan dipimpin itu. Yang kedua, sukses bersama, artinya membawa sebanyak mungkin pengikut untuk sukses dalam kebersamaan sesuai harapan mereka. Nah,
Yang ketiga, mau belajar, ya, mau belajar terus-menerus, karena seorang pemimpin membutuhkan berbagai informasi, membutuhkan pengembangan diri yang semaksimal mungkin agar integritasnya, jati dirinya bisa semakin dibaktikan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya, seorang pemimpin juga harus bisa mempersiapkan generasi berikutnya untuk bisa menggantikan dirinya. Artinya bisa mengkader calon-calon pemimpin baru yang nantinya akan menggantikan dirinya untuk memimpin lembaganya ke depan.